Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat tani semua, pada hari ini yaitu kita akan melakukan pemupukan kelapa sawit di kebun miliknya saya sendiri. Kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk fotosintesa. Kenapa hari ini kita menggunakan pupuk fotosintesa? Dan kemarin telah saya sebutkan di video saya yang ini di part 1, pemupukan dengan menggunakan pupuk eco farming. Kenapa hari ini kita beralih ke pupuk fotosintesa? Karena unsur hara yang terkandung di dalam pupuk fotosintesa cabang dari eco farming ini lebih banyak daripada pupuk eco farming. Lagi pula penggunaan pupuk fotosintesa ini lebih simpel daripada pupuk eco farming. Kalau kemarin eco farming ini pemupukannya yaitu harus menggunakan air hujan, menggunakan air atau air kelapa atau manisan tebu, dan pupuk eco farming ini juga penggunaannya agak lebih rumit daripada pupuk fotosintesa. Eco farming harus difermentasikan dulu selama 3 malam kalau eco farming, sedangkan pupuk fotosintesa tidak harus difermentasikan selama 3 malam, langsung kita seduh dengan air 1 liter dan langsung diaplikasikan. Itu kelebihan dari pupuk fotosintesa. Dan juga unsur hara yang terkandung di dalam pupuk fotosintesa ini lebih banyak daripada pupuk eco farming. Kalau pupuk eco farming unsur hara yang terkandung di dalamnya yaitu hanya 12 unsur hara, tapi kalau pupuk fotosintesa ini dia memiliki kelebihan, yaitu memiliki 36 unsur hara yang terkandung dalam pupuk fotosintesa. Tapi ke kualitas dan manfaatnya sama, yaitu untuk menjadikan lahan kita subur, melebatkan buah, meningkatkan hasil panen, dan lahan kita juga subur, dan juga kita sebagai petani juga insya Allah jadi makmur. Baik para sahabat semua, simak video ini sampai selesai, bagaimana cara pemupukan dan bagaimana cara pengaplikasian dengan menggunakan pupuk fotosintesa, dan juga bagaimana cara menyeduh, dan nanti kita ajarkan bagaimana cara menyeduh pupuk fotosintesa ini. Baik para sahabat tani semua, kita seduh dulu pupuk fotosintesa ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment untuk menambah wawasan kami, biar kami bisa menyajikan video-video untuk para sahabat tani semua yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Ya para sahabat tani semua, kita akan seduh pupuk fotosintesa ini. Yang pertama, kita siapkan air 1 liter, lalu kita masukkan pupuk fotosintesa ini ke dalam air 1 liter. Nanti berubah warna menjadi hitam para sahabat tani. Lalu kita kocok-kocok biar semuanya larut, dan
langsung berubah warna menjadi hitam. Dan di sini kita sudah menyiapkan alat untuk memupuk, yaitu kita menggunakan air. Nanti cap ini yang sudah saya modifikasi sebagai alat bocor. Jadi satu cap ini kita mendapatkan 8 pokok. Jadi para sahabat tani semua, untuk satu capnya yaitu 8 pokok, dan untuk perbatangnya kita menggunakan dosis 40 cc untuk per pokoknya. Jadi 8 cap kali 4, jadi 4 ke 8 32 cc, berarti 8 tubuh ini. Lalu kita aduk-aduk supaya pupuknya tadi merata, dan kita tuangkan ke dalam cap yang sudah berisi air. Lalu para sahabat tani semua, kita aplikasikan dengan kita siramkan ke keliling pohon, yaitu dengan jarak kira-kira 10 cm dari pohon. Kita perkirakan bahwa satu cap ini mendapatkan 8 pokok. Ya para sahabat tani semua, itulah tadi kita pemupukan menggunakan pupuk fotosintesa. Pupuk ini menurut saya lebih simpel, lebih mudah, dan praktis. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena menurut saya, poin yang pertama, kenapa saya katakan lebih simpel? Cara pengaplikasiannya lebih mudah. Lebih mudah dibandingkan dengan pupuk kimia. Yang kedua, lebih simple. Kita lebih simple menggunakan. Kita tidak usah membawa karung, cukup kita membawa saset. Satu kantong plastik cukup. Kita tidak perlu membawa karyawan, menggunakan karyawan, karena kita sendiri bisa melakukan pemupukan. Mungkin di kebun sawit saya ini 250 pokok selesai dalam 2 hari. Jadi kita tidak butuh memberikan gaji kepada karyawan untuk memupuk kebun sawit kita. Manfaat dari pupuk fotosintesa ini yaitu meningkatkan hasil panen, mempermudah cara kerja kita, meringankan biaya produksi, melebatkan buah, dan banyaklah sekali manfaat dari pupuk fotosintesa ini. Kenapa saya mengajak beralih ke pupuk fotosintesa? Karena saya tuh sudah membuktikan sendiri hasil dari pupuk eco farming fotosintesa. Para sahabat tani semua, kita memang tidak gampang percaya apa yang orang-orang bilang sebelum kita membuktikannya sendiri. Makanya dari itu dulu saya tidak percaya kalau pupuk ini banyak manfaatnya. Tapi setelah saya buktikan 1 kali pemupukan dan hasilnya sudah membuktikan di video saya sebelumnya, makanya kali ini saya beli lagi pupuk. Saya pupuk untuk yang kedua kali.
dari pemupukan yang pertama saja sudah membuktikan, sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu, para sahabat tani semua, mari kita coba. Kalau sahabat tani semua masih bingung, masih kurang percaya, uji dulu. Uji dulu pupuk yang saya bilang ini. Memang kita tidak mudah percaya kalau kita mendengar dari orang lain. Mungkin kita yang dibilang orang itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang ada. Mungkin para sahabat Insuf Tani semua juga setelah menonton video saya ini tidak percaya apa yang saya bilang ini. Tapi saya di sini hanya memberikan yang terbaik, mengajak para sahabat tani semua untuk menguji pupuk ini, supaya sahabat tani semua tahu, supaya sahabat tani semua tidak mengada-ngada tentang apa yang divideokan orang, tentang apa yang dikatakan orang tentang pupuk ini. Jadi kalau para sahabat tani semua mengujinya sendiri, jadi para sahabat tani semua tahu bagaimana kualitas dan hasil dari pupuk fotosintesa ini. Mungkin itulah sahabat tani semua, mari kita berpikir bagaimana cara kita untuk meningkatkan hasil dari kelapa sawit kita. Kemarin sebelum kita pupuk dengan eco farming dan fotosintesa, hasilnya hanya 8 kintal untuk 250 pokok. Dan alhamdulillah semenjak saya beralih ke pupuk fotosintesa, kemarin saya timbang 1 ton 900. Jadi peningkatan sangat drastis. Jadi para sahabat semua, mari kita buktikan apa yang saya bilang. Mari kita buktikan bagaimana kualitas dari pupuk yang saya pakai ini. Saya di sini bukan mempromosikan, tapi saya di sini mengajak para sahabat tani semua untuk membuka pola pikir kita, supaya kita mendapatkan hasil produksi yang lebih bagus, lebih banyak, dan bisa meningkatkan hasil dari kualitas produksi kebun kita, dan juga kita menjaga kelestarian alam. Karena kalau kita menggunakan pupuk eco farming sini, kita tidak merusak tanah dan bisa membuat lahan kita menjadi subur. Baik para sahabat tani semua, nanti saya akan lanjutkan pemupukan. Mungkin demikianlah video kita kali ini, dan nanti insya Allah akan kita buatkan video. Kalau para sahabat tani kurang percaya, kurang jelas, nanti saya akan buatkan video hasil dari pupuk eco farming ini. Baik, demikian para sahabat tani semua yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Marilah kita berpikir, kita mengubah pola pikir kita untuk beralih ke pupuk eco farming Solalis, pupuk eco farming fotosintesa. Karena pupuk ini bisa meningkatkan hasil dan membuat lahan kita menjadi subur. Salam sinergi, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.